Selamat datang. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara pertama, ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 0179 47 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah, mohon perhatiannya. Minggu Prapaskah. Mulai hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, majelis telah membagikan amplop persembahan Paskah. Bagi warga yang tidak mendapatkan amplop tersebut, bisa menggunakan amplop putih polos dan diberi keterangan persembahan Paskah. Mohon perhatian segenap warga. Panggilan beribadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Melalui ibadah Prapaskah kedua ini, marilah kita dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, agar kehidupan iman kita disempurnakan oleh kuasa Tuhan. Marilah kita menyanyikan PKJ 282 ayat 1, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu kedua Prapaskah dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 68. Tahukah kamu jumlah bintang? Tuhan
Tuhan Yesus, Engkau bersedia mengorbankan diri supaya kami mendapat kemuliaan, yaitu hidup dalam anugerah keselamatan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, bila kami mudah kehilangan iman, keyakinan dan kesetiaan kepada-Mu. Apalagi bila hidup kami berada dalam situasi yang sulit, penuh pergumulan. Di dalam situasi seperti itu kami tidak melihat kemuliaan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk bisa percaya kepada-Mu sepenuhnya, supaya kami percaya dan melihat Engkau yang setia. Ajarlah kami setia melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. PKJ 37, bila ku renung dosaku. Sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Kesanggupan, Kidung Jemaat 292 ayat 1, Tabuh Gendang. Bunyikanlah, tembus kecapi, mari
dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, Minggu Prapaskah ini yang kedua kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Allah. Biarlah melalui sabda-Mu yang akan kami dengar, ada segala hal yang baru yang kami rasakan. Kami dapat melihat bahwa janji Tuhan terus dapat memberikan kekuatan di dalam kehidupan yang kami jalani hari lepas hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 35. Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Amin, Hosiana. Amin, Hosiana. Terpuji namamu. Amin, Hosiana. Shalom ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar ibu bapak saudara? Saya harap semua dalam keadaan sehat, baik, dan penuh dengan sukacita. Lilin kedua masa Prapaskah ini sudah kita matikan. Menandakan kita diajak untuk merefleksikan bagaimana kasih Allah, dan kita dapat memadamkan kehidupan kemanusiawian kita. Apa itu? Salah satunya bagian yang baru saja kita baca tadi dengan tema kita, janji Allah menguatkan hidupmu. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, setiap orang pasti memiliki rasa takut. Oleh sebab itu, seorang filosof Heidegger, filosof Eropa abad 20, rasa takut menjadi bentuk ataupun tanda eksistensi keberadaan manusia. Nah, sehingga apa ibu bapak dari ungkapan ini? Kalau kita mengatakan bahwa oh saya nggak pernah takut, wah saya emang nggak akan pernah takut karena ada Tuhan bla 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 segala macamnya. Pernyataan Heidegger luar biasa ya. Takut menjadi pernyataan keberadaan manusia. Apa itu? Eksistensi keberadaan manusia. Berarti apa kalau ada orang yang mengatakan seperti itu? Dia tidak eksis sebagai sebagai manusia. Sehingga apa dia? Nggak tahu. Makhluk asing kali ya. Gitu ya. Jadi ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Takut adalah perasaan manusiawi. Rasa takut secara positif dapat menghasilkan sikap eling lan waspoto. Nah ini dia. Sehingga kita jangan serta-merta, wah sebagai orang Kristen gak perlu takut. Ingat eksistensi kita sebagai manusia. Salah satunya adalah rasa takut. Karena justru pada saat kita memiliki rasa takut, kita diajak memiliki rasa eling, itu ingat. Dan juga kita waspada di dalam kehidupan. Apa yang kita ingat? Kita ini manusia, fana. Dan kita itu waspada, karena kita ini manusia, mudah terjatuh. Luar biasa kan dari rasa takut itu. Kalau kita lihat hal yang positif.
Tapi ada juga hal yang negatif. Apa itu? Ibu bapak bisa mendeskripsikan pastinya. Menjadi orang yang tidak bisa bergerak, tidak bisa maju, tidak bisa memiliki semangat. Mengapa demikian? Karena ada rasa takut tersebut. Nah, ini kan yang terjadi, ibu bapak saudara Kristen Kristus. Kita lanjutkan bagian kita saat ini. Oleh sebab itu dari bacaan kita sangat menarik. Saat apa Tuhan Yesus berhadapan dengan orang Farisi? Ada peringatan di situ. Narator menyatakan, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus. Nah, ini dia yang dapat kita lihat. Yesus dan orang Farisi yang kadang digambarkan ataupun diperlihatkan seperti, maaf kata, yang saat ini sedang marak ini di kucing dan, nah itu dia, anjing, yang tidak akrab, tidak akur, seperti Tom and Jerry. Nah itu aja deh. Ini yang terjadi. Ini yang digambarkan seperti itu. Meskipun kalau kita lihat nanti di dalam Yohanes 3, ada orang Farisi ahli Taurat yang datang kepada Yesus pada malam hari. Ini berbeda tokoh ini. Digambarkan dalam Yohanes suatu hal yang berbeda. Akan tapi kalau dalam HAM ini kita dapat melihat orang Farisi itu datang kepada Yesus seperti Tom and Jerry. Akan tapi di sini lebih kepada warning, peringatan. Yesus, hati-hati, engkau bisa dibunuh. Ayo pergi dari Yerusalem. Nah, ini gitu. Justru di sini yang pertama kita dapat melihat Farisi yang apa? Yang memperingatkan Yesus lebih awal. Untuk apa pergi dulu? Ternyata apa yang terjadi? Bacaan seterusnya. Memang belum waktunya. Memang apa? Memang masih banyak hal yang harus Yesus ajarkan, yang Yesus harus lakukan. Kemudian, kan gitu. Memang betul. Sehingga di sini kita dapat melihat bagian yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberikan peringatan di dalam kehidupan kita. Siapa saja. Meskipun jawaban yang Tuhan Yesus berikan saat itu adalah, ya memang kenyataannya belum waktunya, sehingga bagian akhir. Tapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Peristiwa apa itu? Minggu Palmarum. 5 hari sebelum Yesus disalib. Gitu kan? Nah ini dia ibu bapak saudara Kristen Kristus. Ada peringatan di dalamnya. Agar tunggu. Karya kemuliaan Tuhan belum waktunya. Ini dia. Tuhan dapat memakai siapa saja yang kita anggap itu mungkin orang yang di luar kita ataupun orang-orang yang sering melukai kita, tapi justru Tuhan pakai untuk terus menyatakan karya Allah di dalamnya. Mengapa demikian? Karena janji Allah menguatkan hidupmu. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang dapat kita lihat di sini adalah reaksi Tuhan Yesus mencoba untuk menjelaskan keberadaan jati dirinya. Kalau kita lihat di ayat yang bagian akhir, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi hari ini aku, besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ini ingin mengatakan apa? Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Akan tetapi dia berusaha untuk terus melaksanakan karya kemuliaan Allah melalui Via Dolorosa. Meskipun dia tahu apa yang akan terjadi. Ini hal yang luar biasa ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Biasanya apa? Lari. Kalau kita sudah tahu, menyalahkan sana sini, gitu kan? Dan bisa menjadi apa? Kambing hitam. Padahal ada kambing yang warnanya juga coklat, gitu. Kasihan sekali kambing hitam. Selalu menjadi apa? Menjadi kambing hitam dalam kehidupannya. Nah ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Tuhan Yesus mengetahui dia tidak lari. Dia siap untuk menjalankan di Yerusalem nanti. Dia tidak menyalahkan orang lain.
Dia tidak mencari kambing hitam untuk ini itu perjalanan pelayanannya. Mengapa demikian? Janji Allah menguatkan hidupmu. Karena Tuhan sendiri yang akan menguatkan dia. Kita akan lihat perjalanan demi perjalanan sampai nanti di Via Dolorosa dan kematian Yesus di Jumat Agung. Kita juga dalam kehidupan kita. Kita diajarkan oleh bacaan kita saat ini tidak lari dalam kita menghadapi kehidupan. Dan tidak mencari kesalahan orang lain. Tapi kita bisa mempertanggungjawabkan itu semua di dalam kehidupan. Tidak mencari kambing hitam. Oh, karena ini, karena itu, karena si A, karena si B, dan seterusnya. Tapi kita meminta hikmat Tuhan. Untuk apa? Dimampukan melewati semua jalan yang Tuhan berikan. Mengapa demikian? Karena janji Tuhan itu menguatkan kita. Janji Tuhan menguatkan ibu bapak, saudara, dan saya untuk melewati pergumulan dalam kehidupan dan dimenangkan di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Saat kami menghayati janji Tuhan untuk memperoleh kemenangan, janji yang menghidupkan itu, ada satu hal yang pasti, agar kami tidak lari dari kenyataan, agar kami juga tidak menyalahkan orang lain, akan tetapi kami meminta hikmat Tuhan yang memampukan melewati segala pergumulan. Ada kuasa Tuhan yang memampukan, ya Allah. Di minggu Prapaskah ini, kami berdoa untuk umat-Mu dalam pergumulan mereka, sakit penyakit yang sedang mereka alami, yang mereka hadapi. Mungkin mereka yang terpapar Omikron ataupun COVID-19 ini. Ada kuasa pemulihan yang Tuhan berikan. Lindungi sertai. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk jemaat-Mu yang sudah dipulihkan, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas. Kami menyerahkan segala hal pelayanan kasih kami yang kami akan lakukan di GKJ Cimahi ini. Kami juga menyerahkan segala pergumulan pribadi kami ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang memampukan, yang menguatkan. Bangsa dan negara kami yang menghadapi pergumulan ini, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, ya Allah. Ada kuasa Tuhan untuk memulihkan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa, terkhusus Rusia dan juga Ukraina. Perselisihan yang menyebabkan peperangan saat ini, Tuhan kami berdoa. Ada kuasa Tuhan yang dapat memulihkan perdamaian di sana. Mampukan kami manusia ini tidak dengan ego kami untuk menguasai satu dengan yang lain. Kami ini manusia lemah. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa, khususnya Rusia dan Ukraina saat ini. Sadarkan mereka.
saat mereka juga memasuki minggu-minggu Prapaskah, mereka dapat menghayati cinta kasih tangan Tuhan, pertobatan, pengampunan di dalam. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan umat jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebagai ungkapan syukur, mari kita mengumpulkan sembahan dengan memuji PKJ 265 bait pertama, bukan karena upahmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpahnya untuk kami nikmati dalam hidup ini. Oleh karena rahmat-Mu, kiranya Engkau menerima persembahan kami ini yang kami letakkan di hadirat-Mu, dan berkatilah kami dalam mempergunakan segala anugerah-Mu ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas karunia sabda-Mu yang sudah Kau beritakan melalui hamba-Mu yang Kuutus, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melaksanakannya di sepanjang hidup kami. Berkati Bapak Pendeta Setiawan Hartanto dalam melayani di gereja-Mu GKJ Cimahi ini. Berkati keluarganya, serta berkati dalam setiap aktivitasnya. Bapak, tidak lupa kami juga memohon ampun atas segala dosa kami. Inilah ya Bapa, doa dan seru kami yang kami panjatkan hanya melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Kematian padaku.
Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.